Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok pada hari kiamat. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Iyas yang saya hormati beserta rekan sejawat, Ibu Eka Dwiasuti yang saya hormati. Pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan dalam acara pendampingan individu yang kedua. Di sini kita akan berdiskusi terkait dengan beberapa hal yang kaitannya dengan visi misi sekolah penggerak. Namun sebelum kita membahas diskusi pada siang hari ini, saya akan membacakan sedikit ada puisi, mungkin nanti bisa kita maknai sebagai suatu pijakan dalam kita menentukan visi misi. Judulnya Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai ngeliep itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang spoi-spoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Ini tadi penggalan puisi yang diciptakan oleh Presiden pertama, Insinyur Soekarno. Tentunya setelah kita mendengarkan, membaca puisi ini, ada bait-bait yang mengandung arti yang luar biasa terkait dengan visi misi seorang presiden yang pertama. Ternyata dari seluruh kegiatan apapun yang dilihat beliau, hanya satu tujuannya untuk Indonesia. Mungkin kita bisa menarik benang merah bahwasanya kita sekarang berada di lingkungan sekolah. Tentunya kita akan sama melihatnya untuk kepada murid-murid kita. Jadi apapun tujuan kita, kegiatan pembelajaran kita, kegiatan sehari-hari kita belajar memberikan pembelajaran tentunya hanya demi murid, keberpihakan pada murid. Lalu selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu Kepala Sekolah juga Bu Eka terkait dengan diskusi kita hari ini. Kita akan mendiskusikan tentang visi misi sekolah yang nanti tentunya kita akan sama apa tidak, apa sudah berpihak pada murid apa belum, seperti itu. Yang pertama, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan jelas impian cita-cita yang ingin kita cita-citakan dari murid kita? Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal-hal yang menjadi pembeda antara murid di sekolah
kita dengan murid sekolah lain. Mungkin Bu Eka atau Ibu bisa membacakan dulu visi kita itu apa. Nanti kita tarik apakah sudah masuk dalam kriteria ini. Monggo. Terima kasih Pak Agung yang tadi sudah menyampaikan tentang ini tujuan pendampingan individu kedua ya Pak Tias. Dalam hal ini pada pendampingan individu kedua ini kita akan membahas tentang visi misi sekolah SD Monggol 1 yang tentunya ini pada waktu tahun pelajaran baru kemarin itu kebetulan sekolah ini ditunjuk menjadi program sekolah penggerak. Jadi kami keluarga SD Monggol 1 hanya Bapak Ibu guru serta tenaga kependidikan dan juga dari komite dari wali murid, ada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan. Pada waktu itu sudah saya sesuaikan dengan visi misi yang hubungannya dengan sekolah penggerak. Kebetulan Pak Agung ikut calon guru penggerak. Jadi saya kira sudah match di sekolah ini lengkap, maksudnya saling belajar, tetapi kebetulan Pak Agung ikut sekolah penggerak, jadi waktu seleksi sebetulnya sudah sudah raketang sidik-sidik. Sudah ada gambaran sekolah penggerak itu seperti apa. Nah, pas itu Pak Agung juga nggak mau tadinya, ayo Mas, ikut Mas sekolah guru penggerak Mas. Alhamdulillah sudah tersaring sampai sekarang. Nah, visi di sekolah SD Monggol 1 itu bunyinya seperti ini Pak. Terwujudnya insan yang bertakwa, berdaya saing tinggi, dan berprestasi selaras dengan profil pelajar. Jadi sudah saya matchkan dengan program sekolah penggerak yang dalam hal ini walaupun baru niki nggih nembe titik-titik Pak kula bertiga ini tentang sekolah penggerak ini sudah melaksanakan dulu diklat, terus ada IHT, terus ini sudah 4 kali mengikuti loka karya. Jadi saya kira ini sudah saya sesuaikan, sudah kami bahas juga di waktu kita melaksanakan workshop kurikulum. Dengan adanya workshop itu kita harus membuat visi misinya seperti ini. Nah, untuk visi tadi Pak, saya kira sudah sesuai dengan apalah yang disampaikan Pak Agung dalam puisi Soekarno tadi. Intinya apapun kegiatannya, apapun prosesnya, itu nanti muaranya kepada siswa, pada murid. Nah, jadi sudah berusaha dengan adanya program sekolah penggerak dengan kurikulum merdeka ini, visi misi kami sudah sesuai dengan puisi Pak Agung tadi. Intinya muaranya kepada murid. Itu. Terima kasih Ibu yang telah memberikan pandangan terkait dengan visi misi dari sekolah, visi dari sekolah. Mungkin nanti bisa ditambah dari Ibu Eka yang penjabarannya. Untuk visi misi itu kan nanti ada jabarannya Pak, kegiatan yang harus dilakukan, muaranya kemana nanti akan dijelaskan oleh Bu Eka. Namun mungkin kita sambung terkait dengan yang harus kita diskusikan. Yang pertama terkait dengan visi misi sudah dibacakan oleh Bu Kepala Sekolah. Kita akan lanjutkan dengan diskusi tentang kalimat rumpang yang harus kita jawab. Yang pertama yaitu kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Seperti itu. Berkarakter. Ya. Karakter itu paling. Berkarakter karena karakternya baik. Mungkin ada sedikit penjelasan dari Ibu berkarakter yang seperti apa? Ya. Maksudnya begini. Jadi
kalau ingin memimpikan siswa atau membentuk murid-murid itu yang seperti apa masa depannya yang baik, itu tentu saja yang pertama adalah berkarakter. Nah, dalam kegiatan ini atau biar apa ya, sekolah kami itu karakternya murid-murid itu baik, di sini sudah sebetulnya sudah lama Pak, tapi kalau ini apa, menjadi sekolah penggerak ini lebih ditingkatkan lagi. Nah, misalnya kalau setiap pagi itu sudah ada doa bersama, setiap pagi itu udah apel di depan ini Pak, setiap pagi, terus nanti berdoa bersama, terus nanti absen menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu hubungannya dengan kecintaan kita kepada negara kita Indonesia tadi, seperti apa yang dibacakan di puisi tadi. Terus ada sholat, karena kebetulan di sekolah kami itu 100% siswanya Islam. 100% Islam, jadi ada kebiasaan-pembiasaan, ada sholat duha bersama, sholat zuhur bersama, dan pada waktu apel juga ada kegiatan keagamaan, membacakan hafalan Asmaul Husna seperti itu. Terus selain itu ekstra-ekstranya juga Pak, yang biar berkarakter baik. Ini unggulannya pramuka sini, Pak Agung itu pakar pramuka, jadi itu sudah menuju ke visi tadi. Saya kira itu tentang karakter. Jadi memang penjelasan tadi berkarakter itu sangat luas gitu lah. Terutama nanti jika murid-murid kita itu pinter, itu lebih baik pinter dan berkarakter, tidak cuma pinter saja gitu. Selanjutnya yang kedua itu kita percaya bahwa murid kita adalah murid yang seperti apa. Kalau menurut saya itu, untuk siswa atau murid kita itu adalah setiap anak itu mempunyai potensi yang bisa kita kembangkan agar nanti dapat menuju kepada visi kita tadi, baik dari karakter siswa, dari potensi secara akademik maupun non akademik, dari indikator visi-visi yang kita cantumkan di kurikulum juga mengarah ke sana, jadi untuk bertakwa. Jadi meskipun anak itu menurut kami mungkin ada satu sisi dia kurang, tapi di sisi lain dia lebih, jadi kita ambil secara lebihnya itu. Seperti itu Pak. Terima kasih. Terkait dengan kita percaya bahwa murid kita itu banyak potensi yang bisa dikembangkan gitu. Yang ketiga itu di sekolah kita itu mengutamakan apa? Kalau di sekolah kita itu yang diutamakan adalah contoh, suri teladan. Suri teladan dari semua guru, kepala sekolah, guru itu harus menjadi contoh. Kalau gurunya saja tidak memberi contoh, pasti anak-anak itu tidak mengikuti. Misalnya guru itu kok seragamnya saja tidak sesuai, misalnya hari Senin kok pakai hitam putih, terus nggak pakai sepatu, pakai sendal, itu dari hanya dari segi penampilan ya Pak, belum tutur kata, belum perbuatan kita itu. Guru itu memang seperti dulu pengarannya digugulan, ditiru, itu memang harus begitu. Jadi guru itu harus rajin, harus rapi, harus, saya kira itu Pak. Jadi yang dibutuhkan untuk itu mengutamakan adalah tentang suri teladan. Karena dengan suri teladan mungkin murid-murid itu akan ikut dengan kita gitu. Lebih mengikuti gurunya daripada orang tuanya biasanya. Jadi kalau gurunya yang nyuruh siap, tapi kalau kadang-kadang orang tua malah belum. Ya, iya seperti itu. Manut nonton. Selanjutnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa itu? Kunci kesuksesan itu antara lain adalah kedisiplinan. Selain itu juga mengutamakan nilai-nilai seperti mandiri, gotong royong, bertakwa dan sebagainya. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi intinya gini, sekolah kita itu murid kita itu ditanamkan kedisiplinan. Jadi
disiplin sejak dini, dari mulai masuk harus mulai jam 7 tepat, kita mulai apel, sudah sesuai, terus kita harus membersihkan ruangan maupun di luar kelas setiap hari setelah apel, lalu istirahat pun tidak langsung jajan tapi langsung sholat. Itu kan suatu karakter kedisiplinan yang kami tanamkan. Artinya kami tanamkan bahwa kalian itu nggak pinter nggak apa-apa, karena tidak semua satu sekolah itu pinter semua, tapi disiplin itu harus gitu loh. Karena apa? Kunci sukses itu dari disiplin. Seperti itu, kami selalu menanamkan seperti itu, karena memang walaupun kadang anaknya tidak terlalu pintar dalam akademik, tapi karena dia disiplin, tekun, akhirnya menjadi sukses. Itu banyak sekali contohnya. Seperti itu. Lalu kita, warga sekolah atau warga di sekolah ini yakinnya seperti apa? Keyakinan kita itu sekolah ini mau memajukan sekolah ini. Jadi saya yakin itu semua sudah sudah terbentuk. Tidak mau sekolah ini tidak maju. Nah, harus maju. Apalagi sekarang seperti ini Pak, di era seperti ini kita harus mempunyai prinsip sekolah kita harus maju. Apalagi dengan adanya sekolah penggerak, adanya Pak Agung menjadi calon guru penggerak, itu harus lebih maju, harus bisa memberi contoh kepada masyarakat. Oh, SD Monggol 1 itu sekarang kok bisa maju. Sedikit demi sedikit dengan pembentukan karakter siswa itu. Kalau pagi itu apel itu, saya masalahnya mendengar sendiri dari masyarakat. Wah, kok Monggol 1 sekarang kok ada pembiasaan seperti itu. Termasuk saya kok menjadi senang. Jadi itu mungkin kalau siswanya memang sedikit karena hanya dari tapi alhamdulillah ini kebetulan tahun pelajaran kemarin, tahun sebelumnya hanya 6, sekarang 20. Nah, ini mungkin salah satunya karena itu. Jadi kita tidak perlu ini loh, tidak, tapi dengan kegiatan yang mungkin sederhana tetapi kontinu. Nah, itu masyarakat bisa menilai sendiri. Ya, terutama juga dari guru-guru lain, dari sekolah lain, itu melihat kok masih ada sing salaman dari pagi, nunggu antrian dari parkiran sampai habis. Itu setiap hari, Pak. Jadi bahkan justru dari kan ini setiap hari untuk lewat jalur utama ke Tanjung Sari. Banyak sekali guru-guru itu hampir ya rada nengok gitu loh. Kok bisa sih gitu. Teman saya juga pagi kan pernah orang tua wali mengambil gambar saat anak-anak bersalaman dengan Bapak Ibu. Teman saya ternyata di SD Monggol 1 ada seperti itu, malah gumun gitu. Masih salaman seperti zaman dulu, tapi itu karena ya itu. Karena mungkin sudah menjadi apa ya, Pak? Karakter tadi yang kita kembangkan. Kita hormat, patuh pada Bapak Ibu guru itu menjadi salah satu yang kita kembangkan juga. Jadi kemarin ya Pak Agung, hari guru itu semua dapat hadiah. Males Bapak Ibu guru itu semua dapat hadiah. Kita juga nggak tahu, Pak. Tiba-tiba dapat hadiah di sana. Mungkin kalau barangnya tidak seberapa, Pak. Iya. Baru trennya kayak gitu. Tapi itu menjadi salah satu apa ya? Rasa juga dari anak-anak. Memang Pak sini. Tidak hanya jadi memang dari guru-gurunya itu luar biasa. Kompaknya, Pak. Kompak itu saya itu sebagai model. Jadi wong tua ya yang paling seneng ya kompak rukun saling membantu. Nek jadi kepala sekolah ki nek kula ora usah pinter-pinter, Pak. Mboten usah pinter. Yang penting membuat teman-teman itu nyaman dengan anak, dengan keluarga, itu sudah bagi saya sudah. Tidak ingin yang muluk-muluk, enggak. Saya maunya hanya itu kompak, rukun, membawa anak-anak itu lebih maju, itu bagi saya sudah luar biasa. Terus ini ada yang terakhir dari pertanyaan yang rumpang. Saya dan guru lain di sekolah itu paham. Mungkin pahamnya sebagai guru itu harus menjadi contoh ya, Bu. Menjadi role model gitu ya. Jadi role model, contoh
tauladan tadi seperti yang disampaikan Ibu, bahwa menjadi tauladan itu hal yang utama. Karena mungkin dari Ki Hajar Dewantara sendiri mengajarkan bahwa kita itu menjadi contoh, harus bisa menuntun siswa. Menuntun apa? Menuntun menjadi tuntunan kepada siswa sehingga siswanya nanti akan menjadi lebih baik berkarakter seperti itu. Dan ya ada pertanyaan yang kedua, yang B itu, apakah visi sekolah sudah berpihak pada murid? Jika visi berupa jargon atau slogan, dorong warga sekolah untuk membuatnya lebih terdeskripsikan. Sudah ya Bu ya? Sudah. Artinya kita ini tadi dengan profil pelajar Pancasila, semuanya berpihak pada murid, tentunya tidak hanya sebuah slogan saja, tapi sudah menjadi visi yang bisa dikembangkan. Lalu jika visi sudah berpihak pada murid, lalu identifikasi program apa saja yang bisa mendorong pertumbuhan. Mungkin dari Bu Eka bisa menyampaikan programnya dari visi ya, penjabaran visinya. Ya, untuk programnya sebenarnya seperti yang sudah disampaikan tadi yang sudah berjalan kita dari mulai pagi anak-anak setiap bertemu dengan Bapak Ibu guru datang langsung bersalaman. Setelah itu pada pukul 7 anak-anak sudah siap apel. Setelah apel ada doa bersama, ada pembacaan Asmaul Husna, ada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu ada penyemangat pagi, bisa dengan games ringan atau dengan mungkin kata-kata penyemangat dari Bapak Ibu guru seperti itu. Selain itu setelah kegiatan itu nanti setelah masuk kita pembelajaran seperti biasa. Nah, sebelum istirahat kan tadi sudah disampaikan ada sholat duha dan sebagainya. Itu nanti kita masuknya ke bertakwa, menciptakan kesadaran diri dari siswa untuk meningkatkan ketakwaan dirinya kepada Allah, karena di sini kita alhamdulillah 100% kita muslim, jadi lebih mudah untuk kita mengarahkan anak-anak atau mengajak anak-anak, memotivasi anak-anak untuk lebih meningkatkan ketakwaan dirinya. Setelah itu ada berdaya saing tinggi dan berprestasi. Alhamdulillah Bapak, untuk di sekolah kita saat akan ada event lomba apa, kita bersama-sama satu sekolah ini untuk bekerja sama untuk mengadakan pembimbingan dan pembinaan kepada siswa yang alhamdulillah hasilnya juga sangat memuaskan. Dari mulai tingkat gugus, kecamatan sampai kabupaten kita bisa ikut berpartisipasi. Ada salah satu siswa yang ikut karate. Karate itu walaupun memang pembimbingannya dari luar, tapi kita ikutkan. Itu bulan Desember ini mau maju internasional. Jadi sudah kemarin di provinsi sudah juara 1, lalu nasional juara 1 juga. Besok tanggal kalau nggak salah tanggal 11 itu mau ke internasional. Seperti itu. Jadi ini Pak, untuk sekolah kami itu sudah disampaikan Bu Eka. Itu memang sudah untuk 1 tahun, saya kan kebetulan baru 1 tahun ini di Manggaran. Iya, 1 tahun ini pas. Nah, dari 1 tahun itu ini mungkin nggak muat Pak. Ada yang di belakang karena memang untuk sarana prasarana memang ini untuk ruang guru itu sangat ini Pak, apa ya, kurang memadai mungkin kalau dibilang begitu kan. Untuk tempat piala juga itu ada, tadi sudah disampaikan Pak Agung, ada lomba-lomba baik di tingkat kecamatan, kabupaten itu kemarin nomor 1 PMBI anak kelas 3, terus ada lomba pramuka Kalau KSN kita ada prestasi ada lomba apa KSN, terlalu diikuti ya, di dinas kebudayaan juga ikut. Jadi memang saya buat tim, tapi misalnya mau maju lomba geguritan tingkat itu sudah ada yang mati, ada MTQ ini yang ahli ini sudah tidak ada guru yang tidak membantu, semua ikut semua Pak. ikut, keruyuan Pak, diserang bareng. Nah, itu ternyata luar biasa hasilnya dari itu. Seperti apa yang disampaikan Bu Eka, siswa itu tidak ada yang tidak berpotensi ternyata.
setelah dengan adanya mata kita terbuka dengan adanya kurikulum merdeka, ada sekolah penggerak, guru penggerak itu, oh ternyata anak-anak itu tidak perlu dimarahi. Ya, yang ngeyel itu tidak perlu, wong itu punya potensinya berbeda-beda. Mungkin kalau dalam berpikir, wah jenenge lara hitung matematika, tetapi punya kelebihan lain. Misalnya kerja bakti, anak yang kelas 3 itu, wah ngayalnya mana kalau kerja bakti paling nomor rajin, 1, paling rajin, Bu, ayo bantu Bu. Nah, ternyata seperti itu, Mbak. Jadi memang benar apa yang sering apa ya Pak itu, Ki Hajar Dewantara itu luar biasa. Sudah zaman dulu tetapi ininya luar biasa. Bahkan sekarang sekolah penggerak itu menggunakan itu ya Pak. Menggunakan kata-kata filosofi dari Ki Hajar itu muncul sekarang. Kalau dulu-dulu mungkin di kurikulum 13 yang tidak ada penekanan. Sekarang memang seperti itu. Jadi intinya dengan adanya ini PSP dan Pak Agung guru penggerak itu membuka mata hati kita sebagai guru, itu kita tidak usah pusing-pusing anaknya kudu juara, kudu bujino apa. Padahal yang diutamakan kan karakter. Kalau karakternya sudah bagus, nah besok anaknya muncul bakat dari masing-masing individu itu pasti baik. Jadi karakter penekanan. Terima kasih pada Bu Eka dan juga Ibu Sri yang telah memberikan penjelasan terkait visi misi dan juga program yang ada di visi. Ternyata memang dari visi yang dibuat di sekolah ini sudah dijabarkan terutama terkait dengan semua kegiatan berpihak pada murid. Jadi untuk yang pertanyaan yang terakhir, jika belum berpihak itu akan seperti apa, ini sudah dijawab. Artinya dari awal visi yang disampaikan sampai penjabarannya ternyata sudah keberpihakan kepada murid dan juga berdasarkan profil pelajar Pancasila. Mungkin bisa menambah Pak Agus. Ini karena ini juga baru awal Pak untuk Bapak Ibu guru terutama itu di semester 2 nanti ini akan saya tambah tentang penekanan pada literasi dan numerasi. Karena literasi sini juga terus terang belum maksimal. Jadi nanti akan saya ajak Bapak Ibu guru setiap pagi 15 menit sebelum pelajaran dimulai, itu nanti bentuk literasi dan numerasinya itu diselang-seling. Misalnya hari ini membaca, terus nanti ada performance dari masing-masing anak. Terserah mau anak cuma membaca urutannya umpamanya Tasya, Tasya, saya mau membaca ini, boleh. Saya mau menyanyi, boleh. Saya mau membaca puisi ini. Jadi masing-masing kelas berbeda-beda. Tetapi biar anak itu mempunyai jiwa biar tampil itu dengan mempunyai bakat sendiri-sendiri. Entah nyanyi, entah mau bercerita, entah apa itu tentang performance ini. Besok insya Allah mau saya mulai di semester 2 nanti. 15 menit nanti urut, misalnya muridnya Bu Eka sekarang nyanyi, besok ganti urut absen. Saya mau baca puisi, saya mau membaca pantun, biar semua bisa. Artinya itu juga ada efek juga dari sekolah penggerak dan juga guru penggerak. Artinya dengan adanya itu kan semua akan tergerak Pak, tergerak untuk ya tergiring akhirnya gitu loh. Memang selama ini yang sudah dipraktikkan kelas 4, baru kelas 4 itu sudah ada pojok baca yang setiap hari mereka membaca sendiri. Jadi setelah apel, anak-anak langsung masuk kelas, ambil buku yang mereka sukai, terus mereka baca sebelum saya datang. Itu sudah selama beberapa bulan terakhir sudah dilaksanakan. Tambah perform ya. Nanti mungkin di semester 2 akan ditambah dan juga di kelas lain terutama. Dan kemarin juga kita sudah mengadakan workshop terkait dengan budaya positif. Itu nanti juga di semester 2 akan kami tekankan bahwa di kelas juga harus ada kesepakatan belajar, kesepakatan kelas, kesepakatan murid yang nanti juga mungkin akan berimbas ke murid itu sendiri agar nanti dalam pembelajaran
mereka tidak ada yang terpaksa, tidak ada yang tidak ada yang istilahnya saling menjatuhkan. Nanti semua sadar bahwa kita itu di sini itu bersama-sama. Terus inginnya juga selalu bersama dan tidak ada lagi pembulian dan lain sebagainya. Itu rencana nanti akan ditekankan di semester yang kedua. Walaupun memang sudah dimulai tapi untuk semester 1 belum maksimal. Ya. Mungkin diskusi tentang visi misi dianggap sudah cukup. Mohon dari Pak Iyas untuk memberikan penekanan. Mungkin bisa kesimpulannya. Oh, kesimpulan. Oh, ya. Ya, mungkin sebelum Pak Iyas memberikan kesan pesan dan juga pembimbingan terkait dengan PI yang kedua ini, bahwa kita simpulkan yang pertama bahwa sekolah kita, sekolah SD Negeri Monggol 1 sudah menerapkan visi yang berpihak kepada murid dan juga sudah menerapkan visi yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Yang tentunya untuk tahun ini memang digembor-gemborkan, artinya sudah selalu diutamakan dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka ini. Dan alhamdulillah di SD Monggol 1 sudah mulai dari semester 1. Jadi kita untuk profil pelajar Pancasila sudah dimulai dan juga kegiatan yang lain terkait dengan proyek itu sudah juga dimulai. Bahkan nanti kami berencana di akhir tahun ini, tahun 2022, di bulan Desember bertepatan dengan bagian rapat juga akan kami gelar karya. Artinya yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, berkaitan dengan murid semua akan ditampilkan. Jadi nanti kelas 1 sampai kelas 6 itu akan menampilkan bakatnya masing-masing. Hanya kami di bulan-bulan terakhir ini kami dikejar target untuk ya paling nggak bisa menampilkan sesuatu yang bisa ditampilkan pada gelar karya besok. Mungkin itu kesimpulan pada diskusi kali ini. Monggo Pak Yas. Terima kasih untuk waktunya Pak Agung. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sri Bu Sri Kadar sih nyon ngapunten apa SPD dan Bapak Ibu guru pendidik di SD Negeri 1 Monggol ini. Puji syukur Bapak Ibu bahwa pada siang hari ini kita dapat melaksanakan PI yang kedua dan khususnya terkait forum grup diskusi tentang visi dan misi dari SD Negeri 1 Monggol yang sudah berjalan dengan lancar dan menghasilkan kesimpulan yang visi yang berpihak pada siswa tadi. Ya, terima kasih yang pertama untuk Ibu Kepala Sekolah dan karyawan sudah memfasilitasi untuk diskusi siang hari ini dan juga untuk keaktifan dalam diskusinya, juga penyampaian dari visi sudah bisa tersampaikan di dalam diskusi tadi dan juga Pak Agung sudah bisa memandu diskusi dengan baik ya, sesuai panduan dari PI 2 dari program pendidikan guru penggerak. Dan terkait visi misi ini Bapak Ibu searah dengan program sekolah penggerak Ibu. Ini Mas Agung juga sudah tinggal melanjutkan visi yang sudah bergerak pada siswa. Jadi sudah ada kesinkronan dan kemudahan Pak Agung di dalam membawakan diskusi. Ya. Dan betul sekali Bapak Ibu, untuk visi ini memang sesuatu yang menarik dan memang harus ada di setiap sekolah. Dan visi ini memang tidak terbatas oleh waktu tuh Bapak Ibu. Ya, kalau kurikulum biasanya ada waktu jangka 10 tahun katanya ya. Kalau visi ini tergantung manajer dan juga relevansi dengan keadaan sekitar ya. Dan di program yang baru ini semuanya visi diarahkan pada
hal yang berpihak pada murid, dan puji syukur di SD Unggul 1 ini sudah pas sekali dengan visi yang dicetuskan dari Kemendikbud mengatakan, dan tentunya program-programnya itu semuanya ditujukan untuk pengembangan karakter dan minat bakat ke murid nggih, ngaten Bapak Ibu. Dan perlu disyukuri pula Ibu meniki untuk pembentukan visi ini kan tidak perlu mengundang pakar. Kalau soalnya di sekolah-sekolah Jogja itu banyak hanya untuk mencetuskan visi itu mengundang pakar, tentunya biayanya mahal. Ini sudah tercetus, yang berdua sudah mengirit dan sudah sesuai dengan yang diharapkan, begitu. Dan untuk selanjutnya nanti Bapak Ibu, karena sudah ini kesimpulan dan kemufakat dari divisi sudah tercapai, nanti kami mohon izin untuk melanjutkan PI untuk fokus yang ada 3 fokus lagi yang perlu kami bahas dengan Pak Agung. Itu nanti mohon izin untuk melanjutkan saya kegiatannya. Dan kemudian untuk ini Ibu PI selanjutnya nanti tetap masih keluar nuwun lagi untuk sampai ke 6 nanti. Kalau tahun ini sampai ke-3, PI 3 niku mulai tanggal 6 sudah PI ke-3 lagi. Ya, nanti disusun jadwal lagi untuk PI-nya. Entah hari apa di sini belum jadwalnya itu lagi. Nanti hampir nggih. Pokoknya monggo Pak Yas, untuk kegiatan ini pokoknya terbuka, mau kapan monggo, nanti misalnya membutuhkan saya dan teman-teman itu nanti tinggal koordinasi dengan nanti untuk diskusi tinggal Pak Aku notulen sama Mungkin kegiatan diskusi kita tutup dulu untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya. Demikian diskusi pada kesempatan sore hari ini. Tentunya dalam saya memandu diskusi banyak salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak. Nggih, fokus yang ke 1, 2 dan yang ketiga. Yang pertama itu fokusnya tentang lingkungan belajar. Dukungan lingkungan belajar itu kan di PI yang 1 kemarin sudah jadi terkait dukungan sekolah itu sudah ada. Mungkin ada yang perlu ditambahkan atau lanjut ke fokus yang kedua untuk lingkungan belajar. Ya. Kalau untuk dukungan sudah bagus Pak, dari semua unsur. Jadi baik dari guru, karyawan, kepala sekolah, dari siswa, dari warga sekolah, wali murid semua mendukung kegiatan kita. Terutama memang karena ya alhamdulillah kita match dari guru penggerak, sekolah penggerak ini kan satu match. Mungkin jalurnya berbeda tapi kan tujuannya sama. Semua berpihaknya kepada murid. Jadi ya, seperti wali murid pun terbuka. Jadi setiap kita kegiatan apapun, kita mau project, wali murid 100% mendukung. Untuk dukungan saya rasa tidak ada masalah. Sama dengan PI 1 kemarin gitu. Yang belum lebih meningkat dari sampai sekarang. Okay. Kemudian sama juga dengan yang PI pertama tentang refleksi terhadap penerapan modul. Ini jadi penerapan modul titik 1 sampai 1.3. Kan dari Pak Agung sudah saya lihat aksi-aksi nyatanya dari tugasnya juga mencerminkan perubahan pembelajaran, dan responnya juga di PI 1 kemarin juga sudah muncul respon siswanya positif. Nah sampai sekarang responnya juga masih positif gitu ya.
sampai sekarang tetap malah justru gini Pak, malah justru semangatnya lebih karena memang gini, contoh kelas 4 ya. Kelas 4 saya pegang itu dulunya memang hanya biasa K13, tapi karena sudah beralih ke kurikulum baru dengan program sekolah penggerak dan juga guru penggerak ini kan bisa nyambung. Ini anak-anak lebih enjoy, lebih senang dan banyak kegiatan. Kalau dulu kan cuman sebatas pengajar biasa, ada buku, ini udah. Sekarang kan semua media hampir digunakan, Pak. Dari IT semua digunakan, siswa sendiri juga terlibat di situ. Jadi saya juga menekankan bahwa siswa kalian berlatih juga gitu. Artinya untuk laptop ini gimana sih cara pengoperasiannya? Terus LCD itu gimana cara menghidupkannya? Semua anak-anak sendiri. Jadi kelas 4 sudah berlatih seperti itu. Karena memang saya lebih melibatkan ke siswa agar siswa itu mempunyai pengalaman, terutama yang itu. Langsung gitu, penerapan langsung gitu. Intinya punya bagus yang di PI 1 bahkan lebih berkembang lagi. Ya, terus ini aku lanjut ke yang fokus yang ketiga itu tentang komunitas praktisi sekolah. Di dalam LK yang pertama kemarin kan sudah menuliskan LK tentang pemetaan komunitas praktisi. Nah, masih ingat pemetaannya, area yang paling kuat dan condong ke kiri atas apa kemarin? Kemarin itu terkait dengan kalau untuk praktisi itu lebih ke praktisi yang di lingkungan sekolah sama lingkungan KKG. Itu paling kuat karena memang dan juga ada organisasi itu saya di PGRI itu juga termasuk kuat. Jadi masih ada kaitannya dengan pendidikan. Kalau di sekolah sendiri memang teman-teman memang dari sekarang belum ada yang memutuskan saya mau daftar ke calon guru penggerak selanjutnya, itu belum ada Pak. Tapi paling enggak saya sudah bisa mengajak teman-teman itu berubahnya lebih bergerak ke keberpihakan ke murid, itu lebih ditekankan. Itu sudah saya lakukan. Kalau untuk yang di tempat lain di KKG juga memang pertemuannya jarang karena beberapa bulan harus sering pertemuan, terutama itu hanya untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan soal asesmen itu yang dibuat. Itu juga sudah saya menyisipkan sedikit demi sedikit untuk mengajak teman-teman ke kegiatan ini. Terus untuk di kegiatan PGRI juga sudah mulai aktif dan semua anggota baik dari yang istilahnya yang dituakan sampai anggota biasa itu mendukung semua kegiatan yang dilakukan. Seperti itu. Jadi memang nanti misalnya nih ada sesuatu yang harus disampaikan ke teman-teman guru, teman-teman sesama anggota, itu akan difasilitasi gitu. Kalau dari itu yang kontrol yang paling tinggi yang mana? Kontrol dari area kontrolnya. Kalau untuk yang lebih itu Pak, itu malah yang di lingkungan saya sendiri, di lingkungan sekolah terutama, karena memang continue kita setiap hari ketemu, tiap hari bertatap muka, tiap hari berkomunikasi. Bahkan setiap saya melakukan apapun terkait dengan guru penggerak, teman-teman semua tahu ternyata seperti ini dan sedikit demi sedikit memang perubahannya seperti ini, saya coba tak ikut gitu. Misalnya kemarin habis workshop, kita tuh nggak boleh memarahin siswa gitu. Itu juga sudah sedikit demi sedikit kita rubah caranya agar tidak seperti dulu penghukum itu. Jadi lebih, kalau kontrol tertingginya memang lebih ke teman-teman di lingkungan sekolah. Itu komunitas praktisi yang sudah ada dan sudah berjalan. Ada rencana pengembangan komunitas praktisi atau merintis baru di luar itu mungkin? Kalau rencana mungkin ke depan ada, tapi kalau sekarang memang saya masih ingin mengembangkan, menguatkan lah Pak. Artinya di sekolah saya kuatkan dulu, karena mau tidak mau sekolah SD Monggol 1 nanti akan menjadi role juga model dari sekolah lain, karena memang yang sekolah penggerak itu baru ada tiga
3 di Saptosari, dan yang guru penggerak itu baru ada 2. Calon guru penggerak ada 2. Tapi memang yang satu belum sekolah penggerak, yang satu kan di sini saya. Artinya saya akan lebih menguatkan karakternya yang di sini dulu. Artinya nanti jika sekolah lain itu mau mencontohkan sudah ada role modelnya, Pak. Oh, saya sudah melakukan ini, jadi sudah ada tepake gitu, Pak. Artinya saya akan lebih menguatkan di sisi sekolah dulu. Baru nanti jika memang ada kemungkinan nanti meluas akan saya perkembangkan. Saya akan kembangkan terutama di beberapa titik. Kalau di bidang guru ya ternyata ada komunitas PGRI, saya sendiri juga di komunitas khusus guru P3K juga ada. Itu ada teman yang beberapa kali mengajak komunikasi terkait dengan bagaimana kita terkait dengan model-model belajar itu mau dibahas, tapi memang belum dimulai. Kalau untuk di luar itu nanti pengembangannya saya di komunitas ekstra. Komunitas ekstra berarti saya di pramuka, karena memang disampaikan Ibu tadi bahwa di sini unggulannya pramuka, saya akan menjadikan apa ya? Paling enggak biar menjadi contoh dari sekolah lain. Kemarin juga sudah malah justru sebelum saya menjadi CGP sudah ada semacam workshop terkait dengan pramuka. Itu kami juga ikut mengisi. Ya. Ya, betul. Oke. Kalau pramuka sampai nasional. Ini kan nasional. Nih yang nasional tahun 2016. Tahun ini kabupaten. Baik. Sesuai kemarin dari loka yang bagian akhir di loka 1 kemarin ada tahapan untuk membuat komunitas praksi. Ada 3 hal. Yang 3 tahapan dalam membentuk komunitas praksi. Pertama yang merintis, kemudian menumbuhkan, dan yang ketiga merawat berlanjutan. Oke, mungkin ada analisis atau identifikasi dari tindakan Pak Agung di dalam ini merawat keberlanjutan komunitas praksi. Terkait dengan merintis, kami sudah memulai merintis terus melaksanakan juga, tapi memang kami baru tahap penguatan, jadi penguatan di lingkungan. Kalau untuk cara-caranya sendiri memang seperti pada umumnya bahwa kita harus menjadi contoh terlebih dahulu. Dari setiap kegiatan kita harus memulai terlebih dahulu. Terus kita tidak bosan-bosan untuk mengajak dan memberikan pengertian kepada teman-teman bahwa kita itu sebagai guru harus seperti apa gitu. Walaupun memang saya sendiri di sini masih junior, banyak sekali yang senior, tapi kita tidak menutup kemungkinan bahwa kita berbagi pengalaman kita yang kita kembangkan untuk murid itu apa loh. Yang biar beda, kita tuh punya istilah yang ditonjolkan gitu, Pak. Nah, kalau cara saya memang merawatnya seperti itu. Jadi saya ajak komunitas saya itu untuk melakukan apa yang sudah menjadi terutama kebiasaan walaupun itu sederhana sekali gitu, misalnya seperti membuang sampah, seperti memilah sampah, itu kan sederhana, tapi kalau memang kita sering melakukan dan menjadi terbiasa kan menjadi karakter gitu, Pak. Jadi cara merawat saya hanya seperti itu, menguatkan di profil dulu di lingkungan sekolah, mengajak dan memberikan contoh gitu. Kalau untuk di merawat keberlanjutannya mungkin dengan pertemuan atau usaha-usaha apa? Kalau untuk keberlanjutannya itu kalau di sekolah sendiri itu ada pembinaan dari kepala sekolah itu seminggu sekali. Dan di situ saya sisipkan. Biasanya ada saran, ada masukan apapun dari guru. Nanti di situ saya selalu menyisipkan kegiatan kita akan seperti ini. Terus kalau untuk kegiatan yang lain mungkin tergantung kondisi, Pak. Artinya kita akan membuat apa, misalnya proyek sesuatu gitu yang kita rencanakan lah, itu kita baru briefing, kita berkegiatan. Dan seperti ini, misalnya saya mendapatkan kemarin dari workshop misalnya, nah itu sedikit nanti akan bisa saya sampaikan kepada teman-teman, ya langsung saya sampaikan. Baik, Pak Agung, itu sudah untuk komunitas praktisi sudah cukup. Kemudian mungkin untuk hal-hal yang dibutuhkan untuk PI selanjutnya mungkin terkait apa, kalau ada monggo. Yang jelas untuk pendampingan selanjutnya mungkin karena memang ini
baru akan mulai ke modul selanjutnya. Dan untuk temanya sendiri saya juga belum mengetahui nanti PI-nya seperti apa. Yang jelas untuk PI selanjutnya terkait dengan materi mungkin apa ya Pak? Saya tuh kepinginnya memperdalam itu bagian yang untuk yang keberpihakan kepada murid itu terutama menggali potensi. Jadi kan memang saya sendiri baru memulai dari juga berkomunikasi dengan guru olahraga, guru agama, menggali potensi murid itu agar murid itu sesuai dengan minat bakatnya. Itu yang ingin saya kembangkan kayak gitu. Jadi paling nggak ada pembelajaran terkait dengan itu dan juga asesmen murid. Itu yang sering saya sampaikan kepada siapapun, bahkan mungkin kepada teman, kepada siapa. Kita itu belum tahu loh asesmen murid, asesmen diagnostik misalnya. Di awal itu murid tuh misalnya ada kita buatkan asesmen biar kita itu tahu murid ini mau kemana arahnya. Lah itu yang pengen saya pelajari itu Pak. Jadi kadang kan memang kita baru beberapa tahun kelihatan anaknya oh ini loh gitu. Tapi kalau bisa itu dari awal masuk itu sudah kita bisa mendeteksi gitu loh Pak. Jadi asesmennya oh murid ini ternyata bakatnya di bidang seni misalnya. Paling enggak kita kan bisa mengarahkan ke seni. Ya, oh ini anak ini bakatnya di matematika, berarti kita bakatnya ke matematika. Jadi ada pembinaan khusus terkait dengan bakat minat siswa gitu Pak. Kalau di kurikulum merdeka ya untuk itu sudah ada bahasa ya, untuk asesmen itu sudah ada pendalaman juga di. Kalau untuk asesmen sudah ada, namun memang belum diperdalam. Jadi asesmen sudah ada Pak, pendampingan sudah ada sendiri. Tapi memang kadang karena memang apa ya intensitasnya pendampingan itu ya karena kan beberapa bulan sekali baru pendampingan itu kenapa nggih belum begitu menguasai. Terutama kalau untuk yang asesmen di awal itu kan memang tidak diajarkan mungkin Pak. Karena kan asesmen kalau yang di kurikulum merdeka kan terkait dengan asesmen yang nanti arahnya ke penilaian. Artinya kan asesmen untuk menilai siswa, sikap dari terus kognitifnya, terus psikomotornya. Tapi kan untuk yang seperti ya di awal biar tahu seperti apa. Kalau sekolah-sekolah besar mungkin kan ada Pak tes psikologi di awal. Nah itu sebenarnya saya tuh pengen mempelajari itu kalau ada kesempatan, ada ilmunya yang bisa disampaikan. Cara mempelajari psikologi anak itu seperti apa? Jadi anak masuk itu sudah membawa data. Oh datanya ini loh anak itu. Jadi paling nggak kalau ada masalah itu kita tahu. Oh anak itu cenderungnya kayak gini. Terus nanti larinya seperti apa? Makanya kemarin saya sempat berbicara dengan Bu Risdiaton karena kan beliau di SLB lebih tahu asesmen kayak gitu. Itu sebenarnya kalau memang ada fasilitas dan juga ada kesempatan saya pengen belajar dengan Bu Risdiaton itu. Karena kan kalau di SLB kebanyakan bisa Pak. Artinya untuk asesmen murid itu yang kurang seperti apa, yang ini kan ada. Saya tuh pengennya belajar itu. Jadi biar bisa tahu karakter murid gitu. Kalau di medis itu bisa arahnya ke rekam medis. Ya, betul rekam medis. Ya Pak Agung itu nanti semoga mendapatkan itu untuk hal yang dibutuhkan dan semoga mungkin dari sudah ada melalui grup penggerak kan sudah ada channel, sudah ada teman itu bisa saling sharing atau kolaborasi atau bahkan juga bisa yang memiliki kontak instruktur atau bisa dukungnya aja kita biasanya di akhir elaborasi pemahaman ada kontak ya coba jangan segan-segan untuk fasilitator aja ya. Itu Pak Agung tinggal dari diskusi sampai ke ini silakan kalau Pak Agung ada refleksi bisa disampaikan aja refleksinya untuk PI yang kedua ini. Ya jelas untuk kali ini terrefleksinya yang pertama memang terkait dengan visi misi kami berusaha untuk sesuai dengan yang diarahkan. Artinya dari awal sampai akhir kita bahas tentang visi misi
itu menurut saya sudah match dari awal. Yang disampaikan dari kementerian kami juga sudah menangkap dan kita olah waktu itu dan akhirnya menjadi visi sekolah, dan ternyata memang setelah digabungkan ditemukan dengan guru penggerak ternyata sama. Walaupun memang kemarin yang saya buat divisi waktu praktek itu, waktu yang aksi nyata itu kan ya memang ada ini tapi tidak persis, artinya kan bisa di-match-kan gitu loh. Ada profil pelajar Pancasila juga. Itu untuk terkait dengan visi misi di PI 2 ini menurut saya sudah sesuai dari awal sampai akhir. Terkait dengan penjelasan dari Bapak juga saya sudah bisa menangkap, artinya dari yang kemarin pada waktu Lokakarya 1 ternyata seperti ini. Oh ya, baru ingat ternyata saya mempunyai tugas untuk ke komunitas praktisi misalnya. Walaupun memang tidak secara langsung kami sampaikan, tapi kami akan terus untuk menyampaikan kepada teman-teman. Itu tadi seperti mereview dari apa pencetusan visi yang kemarin di program semangat bergerak. Baik. Ini untuk sepertinya untuk PR dari PI sudah dilaksanakan gitu. Saya tidak menyampaikan lagi terkait apa itu lembar umpan baliknya itu. Ya terakhir nanti semoga tanggal 4 sudah terinput semua. Yang kemarin? Ya. Sudah Pak, kemarin sudah saya input semua dari kepala sekolah. Itu kan memakan waktu. Ya, mereka kemarin saya sampai sore kepala sekolah sudah, terus gurunya 5, siswanya 5. Ya semua sudah. Saya sendiri juga ada sama sendiri ya. Dan terakhir ada catatan tertulis tentang refleksi dari hasil itu. Kayaknya sudah kayaknya. Tapi nanti coba nanti saya buka lagi. Itu Pak Agung. Terima kasih untuk perjalanan PI 2 ini atas keterbukaannya dan apa yang disampaikan. Bagus sekali dan juga turut senang ya. Dan juga belajar di sini. Sama-sama saya juga belajar. Belajar seperti ini. Sama-sama. Jadi nanti saya menyampaikan notulen sama Dokter Hadir. Iya, nanti difotokan jadi satu nggak apa-apa. Nanti bisa jadi di atas notulen di bawahnya Dokter Hadir. Ini tinggalan Mas apa? Sampai sini biar tulisannya udah dari CGP.